Oke, 1, 2, 3. Halo, sini nah kamu setengah mukamu, Cuk. Oke, 1, 2, 3. Halo, selamat datang di keluarga Aritanto. Aku Agung Saputra Aritanto. Aku Rama Ria. Jadi ini program pertama kita, namanya Ngasut. Ngobrol absurd. Di episode perdana ini kita akan membahas kasur Palembang. Kenapa bisa dinamakan Kalian nggak kasur tahu Palembang? kan kenapa namanya kasur Kasur Palembang? Palembang. Ada juga beberapa orang yang nggak tahu itu namanya kasur Palembang. Biasanya dia ngomong kasur tipis lah, matras lah, apa Kasur namanya? depan TV. Kasur arjen lah, kasur dadakan lah, pasti ada yang ngebahas nyebutin nama itu. Sebenarnya namanya tuh kasur Palembang, itu nama nasionalnya. Tapi nama aslinya kasur lihap. Jadi kasur lihap itu tuh lahir di kota Palembang, bener? Bukan kayak Bingka Ambon ya, tapi di Medan. Ini bener-bener kasur Palembang. Berasal dari Palembang. Berasal dari Palembang. Pengrajin Palembang ya, makanya. Menurut artikel yang kita baca. Kayaknya kebanyakan orang udah pernah pakai kasur ini, tapi tidak tahu penyebutan atau nama aslinya itu apa. Nah, makanya kita akan bahas. Oke, silahkan Bu Aritanto. Bu Aritanto. Jadi kasur lihap itu tuh baca aja, nggak usah sok-sok hafal. Kita memang pakai teks. Enggak. Ini makanya nih ngebaca, tapi lu mau bingung ini mau baca ini atau yang atas, Yang atas gitu loh. aja. Menurut sejarah, kita lihat di ini juga sih di Google. Jadi ini kasur lihap itu tuh muncul pada tahun 1997 akhir, dan pada tahun 1999 kasur Palembang ini nih baru mulai booming di tiap-tiap kotanya. Daerah yang masih daerah-daerah Sumatera sih, kayak Riau, Pekanbaru, Jambi, yang kayak situ-situ. Palembang dan sekitarnya ya, kayak gitu ya. Pokoknya daerah-daerah Sumatera gitulah. Nah, baru setelah lambat laun itu terkenal di seluruh Indonesia. Tapi nggak tahu ya sekarang udah ada diimport apa enggak di luar negeri. Tapi aku tuh masih bingung antara kasur yang agak yang tebal itu bisa dikatakan kasur Palembang atau bukan, atau kasur Palembang itu khusus yang tipis itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau memang berbeda, itu penyebutannya apa? Nah, kita belum tahu itu karena kita tidak ada riset tentang itu. Kalau menurutku kasur Palembang itu pokoknya yang kayak kotak-kotak kayak roti, itu tuh kasur Palembang. Terlepas itu tebal atau tipis. Kenapa kita ngebahas ini? Karena ini permasalahan yang kita temuin. Jadi saat itu setelah kita memasang internet, ceritanya sombong nih, kita dapat jaringan TV-nya itu, akhirnya kita membutuhkan sebuah kasur agar bisa nonton sambil rebahan. Karena capek kan, ngangkut kasur dari kamar, terus keluar depan TV, capek. Jadi aku pengen lihat nih, awalnya aku kan ngomong, kita besok beli kasur yuk. Kasur apa? Mahal banget kasur. Yang tipis-tipis aja, kasur Palembang. Nah, pas kebetulan kita itu lagi ngopi sama teman-teman, tiba-tiba ada kayak namanya kasur Palembang. Nah, ada. Tapi mereka semua tuh menyebutnya dengan kasur tipis lah, matras lah, kasur santai, kasur dadakan, kasur arjen lah, kayak gitu-gitu. Yang membuat kita merasa perlu untuk membeli kasur Palembang adalah kasur Palembang itu mudah untuk digunakan. Karena dia itu tipis, tapi tetap empuk. Walaupun gak empuk-empuk banget sih, tapi ya ada empuknya lah gitu. Dan enak dibawa kemana-mana. Misalkan kalian pengen keluar kota dengan menggunakan mobil, pakai kasur Palembang pun bisa dibawa. Iya, bisa sambil piknik kayak gitu-gitu. Enak sih. Apalagi misalnya kalau kayak punya anak kecil gitu kan, taruh di mobil gitu. Kalau mobilnya yang agak besaran ya, kayak mobil pen gitu ya. Itu asik sih. Baik kalau sudah naik pickup. Wah, itu asik banget sih ya. Terus di atasnya terpal gitu ya. Tapi bener, tiap kali aku ngelihat orang-orang dari kota kecil kayak gitu, dia ke kota besar ngelihat ada yang pickup pakai terpal, pasti aku nggak sengaja ngeliat di bawahnya tuh kasur Palembang. Sebetulnya tuh kasur Palembang tuh penyebarannya itu sangat masif ya, karena ada di mana-mana. Cuma secara branding itu banyak yang nggak tahu. Kita ngomongin ini berdasarkan apa yang terjadi sama teman-teman di sekitar kita ya. Karena rata-rata ketika kita bilang, kami kemarin itu untuk depan TV kami pakai kasur Palembang. Hah? Kasur Palembang? Nani? Omae wa mou shindeiru. Muncullah pertanyaan gitu, kenapa namanya bisa jadi kasur Palembang? Dan menurutku ya, seandainya Aladin tuh di Indonesia, aku yakin dia tuh terbang tuh bukan pakai permadani, tapi pakai kasur Palembang karena lebih enak cuy, lebih empuk. Kasur Palembang. Iya, gitu. terbang bawa Yasmin gitu.
Terus ya, kasur Palembang ini nolong banget loh sama anak-anak kos, terutama yang sering pindah-pindah kos. Karena gampang bawanya cuy. Atau nanti kalau yang nontonnya ada orang Palembang, mungkin bisa diceritain di Palembangnya sendiri. Apakah ada yang nggak tahu? Mereka nggak tahu kasur Palembang, tapi kasur lihap. Oh, lihap. Nah, mungkin bisa diceritain lagi lah lebih detailnya lagi dari orangnya langsung, mungkin gimana sih soal kasur Palembang atau lihap. Nah segitu dulu ngasut dari keluarga Ari Tanto. Nanti kan ngasut selanjutnya. Ngasut. Ngobrol. Absurd. Gini tangannya gini. Ini apa hubungannya sih absurd dengan kayak gini? Ini nggak ada hubungannya deh. Karena saking absurdnya tuh kita pandangin. Itu lebih ke kayak merenung ya. Oke, dadah. Sekian dari kami. Keluarga Ari Tanto.